Selamat malam Bapak Ibu Jemaat terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita bertemu kembali untuk bersekutu dan berdoa bersama-sama. Sebelum memulai persekutuan doa kita, mari kita bersaat teduh terlebih dahulu. Tuhan, kami kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat memuji nama-Mu dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka, dan kami dapat memuji nama-Mu dengan riang. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, jemaat terkasih Yesus, kita mau memasuki rumahnya Tuhan dengan nyanyian syukur. Halamannya dengan pujian. Kita lakukan lagu ini. Sebab Tuhan, Dia baik. Hanya Tuhan yang baik dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama nyanyikan. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama pujian ini. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baiknya, dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan, sekali lagi kita katakan, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Amin ya Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Mari selanjutnya kita mau berdoa. Yang pertama, untuk pokok doa pertama, mari kita mendoakan untuk para majelis dan para pekerja di gereja kita. Ada Pak Adi, ada Pak Wawan, ada Bu Ika, ada Pak Michael, ada Ibu Nesa, ada Ibu Jenny, dan Pak Eben. Mari kita menyatukan hati untuk mendoakan semua para majelis dan para pekerja gereja kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berkumpul saat ini untuk kembali mendoakan para pekerja di gereja kita. Ada para majelis dan juga hamba Tuhan di gereja kita. Ada Pak Adi dan keluarga, ada Pak Wawan dan Bu Ika beserta keluarga, ada Pak Michael, ada Ibu Nesa beserta keluarga. Kami juga berdoa untuk Pak Eben dan Ibu Jenny dan keluarga. Biarlah para majelis kita juga dapat selalu menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam memberitakan setiap Injil, setiap perilaku yang Tuhan mau kami sampaikan kepada dunia ya Bapa. Biarlah semangat pelayanan mereka tidak pernah padam, dan biarlah masing-masing pribadi, baik para majelis maupun para hamba Tuhan, dapat Engkau penuhi dengan Roh Kudus ya Bapa. Dan biarlah perilaku mereka, sikap mereka, tindakan mereka, keputusan yang mereka ambil dapat memajukan gereja kami, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan para majelis kami dan juga para hamba Tuhan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita mendoakan pertumbuhan iman kita, pertumbuhan masing-masing dari jemaat Gereja Kristus Bojong Indah di masa-masa pandemi ini. Mari bersama-sama kita menundukkan kepala, kita mendoakan setiap jemaat. Kita sebut namanya bila tahu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami berkumpul lagi. Kami menyatukan hati kami kembali untuk kami dapat mendoakan para anggota jemaat, terutama jemaat di Gereja Kristus Bojong Indah ini ya Bapa. Biarlah di masa-masa ini, di masa-masa yang Engkau izinkan ini ada, di masa pandemi ini, biarlah pertumbuhan iman jemaat makin dekat padamu, makin menyerahkan hati, menyerahkan pikiran masing-masing pribadi kepadamu ya Bapa. Karena Engkaulah yang hanya menentukan masa depan kami. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang dapat menjadi tempat perlindungan kami. Dan biarlah kami dapat selalu menjadi anak-anak Tuhan yang dapat memancarkan kebenaran, memancarkan iman kami di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Bapa. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, kita percaya bahwa kemanapun kita pergi, kita tidak bisa lepas dari tangan Tuhan. Karena itu, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti bahwa Tuhan itu sungguh indah. Karena Tuhan telah berkorban bagi kita. Kita nyanyikan lagu ini. Sungguh indah. Karena Tuhanlah sahabat kita, karena Dia dekat dalam hidup kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia.
saudara sekalian, Tuhan telah mengorbankan dirinya di kayu salib demi kita. Karena itu, pengorbanan yang sungguh indah kita telah rasakan bagi Tuhan. Bahkan seluruh pengabdian kita, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kita imani, saudara sekalian, bahwa Tuhan terlalu indah untuk kita selami maksud dan perasaannya. Karena itu, mari kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang selalu belajar mengenai Dia dalam kehidupan kita melalui persekutuan doa, melalui pembacaan Alkitab yang kita pelajari renungan pagi. Mari saudara, kita lanjutkan pokok doa kita. Selanjutnya mari kita berdoa untuk kesehatan para orang tua di gereja kita. Kita juga berdoa untuk aktivitas kaum ibu di rumah dalam masa new normal ini. Biarlah apapun yang para orang tua kita kerjakan, para lansia kita kerjakan, selalu berpusat pada Tuhan. Dan biarlah mereka selalu dikuatkan, kesehatan mereka selalu diteguhkan dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita berdoa untuk kedua pokok doa kita ini, para lansia kita dan juga para kaum ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu untuk mendoakan para orang tua kami, para orang tua di gereja kami ya Bapa. Biarlah dalam masa tua mereka dapat selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Apapun sakit penyakit, apapun keluhan yang mungkin hadir dalam kehidupan mereka, apapun kebosanan yang mungkin mereka alami, Tuhan yang pelihara para orang tua kami ya Bapa. Dan biarlah hidup mereka selalu memandang kepada Tuhan. Biarlah mereka dapat menjadi teladan bagi kami, bagi para anak dan cucu mereka. Dan biarlah Tuhan yang selalu mendampingi, selalu menghibur dalam masa tua mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para kaum ibu di gereja kami ya Bapa. Dan biarlah para ibu ini dapat menjadi sumber kekuatan bagi keluarga mereka, sumber semangat. Dan biarlah para ibu kami dapat selalu mendoakan, menjadi pendoa-pendoa syafaat yang dapat mendoakan kesehatan keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan saja yang memberkati keluarga kami, Tuhan saja yang menjadi penopang dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema persekutuan doa kita minggu ini adalah tentang Mesias. Karena itu kita bersyukur
Kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang sungguh-sungguh ada. Karena itu mari kita memuji nama Tuhan. Memuji nama Tuhan di antara segala suku bangsa di bumi ini. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kupujimu Tuhan. Kita belajar lagu ini bersama-sama. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Kami mohon pimpinan Tuhan kepada kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bahkan setiap jemaat yang akan mendengarkan. Kami mau belajar sama-sama firman Tuhan, sehingga kami mohon kiranya Tuhan berkenan mengurapi kami, Tuhan berkenan memberikan kepada kami pengertian supaya kami dapat menangkap dengan baik maksud dan pesan Tuhan bagi kami malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami sungguh berdoa dan menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Akulah Mesias. Sebelumnya saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dan membaca
Yohanes pasal 4 ayat 25 dan ayat 26. Yohanes 4 ayat 25 dan 26, saya akan baca untuk kita sekalian. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam ayat ini seolah-olah percakapan Tuhan Yesus dari ayat yang 26, seolah-olah percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria itu terhenti. Entah mengapa terhenti, apakah itu karena dalam ayat yang ke-27 para murid kembali bertemu dengan Tuhan Yesus sehingga percakapan mereka terhenti. Saya tidak tahu yang mana, tetapi hasil dari percakapan singkat antara perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus itu menghasilkan perubahan yang besar dalam kehidupan perempuan Samaria. Bukan hanya perubahan perspektif tentang perubahan perspektif dari wanita Samaria terhadap dirinya, tetapi juga ada perubahan yang signifikan dari perempuan Samaria ini cara dia memandang publik pada masa itu. Karena tidak heran Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, di situ kita akan menemukan bahwa ternyata wanita Samaria ini adalah seorang yang cukup terasing dari publik, gitu ya. Tidak biasanya seorang wanita perempuan gitu datang mengambil air itu di tengah hari bolong, gitu ya. Dia lakukan ini hanya untuk menghindari pertemuan dengan masyarakat, gitu ya. Kemudian kalau kita membaca ayat sebelumnya, kita akan menjumpai bahwa ternyata perempuan ini mempunyai masa lalu yang begitu kelam, gitu ya. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, Yohanes mencatat dalam ayat yang ke-39 dan juga 42, perempuan ini berubah drastis. Yang tadinya dia bersembunyi, mengasingkan diri dari publik, justru dia menemui banyak orang. Seolah-olah dia tidak peduli lagi dengan pandangan orang lain terhadap dirinya. Seolah-olah dia melupakan semua masa lalunya yang suram. Dia menjumpai semua orang pada saat itu, sehingga alhasilnya adalah setiap orang di kota itu menjadi percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka nantikan. Mereka menjadi percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang mereka perlukan dalam hidup mereka. Bapak Ibu, sehingga menjadi pertanyaan bagi kita, seberapa pentingkah sih pengakuan atau pernyataan Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan, itu penting bagi perempuan Samaria ini. Seolah-olah bahwa dia tidak peduli lagi dengan pendapat orang lain, dia tidak peduli lagi dengan masa lalunya. Seolah-olah ada bahwa pernyataan Tuhan Yesus ini merupakan sebuah jawaban yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Seolah-olah pernyataan Tuhan Yesus ini merupakan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Sehingga dia tidak peduli lagi dengan yang lain. Yang paling penting adalah percakapan yang singkat bersama dengan Yesus itu menghasilkan perubahan yang besar dalam hidupnya dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa pentingkah pernyataan akulah Mesias ini dari Tuhan Yesus bagi wanita Samaria, bagi semua orang yang hari itu percaya, dan juga bagi orang-orang Israel. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, malam hari ini saya mengajak kita untuk belajar bersama-sama. Pertama, sebelum kita melihat apa pentingnya sih pernyataan Tuhan Yesus akulah Mesias ini bagi orang-orang pada masa itu, dan juga relevannya apa buat kita pada malam hari ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang pertama, Mesias itu berarti yang diurapi. Kalau diterjemahkan, Mesias itu artinya yang diurapi. Secara umum istilah Mesias ini digunakan itu untuk menegaskan bahwa orang yang diberi gelar Mesias itu memangku suatu jabatan, gitu ya. Jadi ini merupakan istilah umum. Nah, pertanyaannya adalah kenapa pakai istilah yang diurapi? Kenapa pakai istilah diurapi? Karena proses pengesahan secara teknis orang yang akan memangku suatu jabatan itu diurapi dengan minyak. Jadi setiap orang yang memangku jabatan tertentu itu akan disebut yang diurapi. Orang yang dikasih tanggung jawab, dikasih lisensi, dikasih kepercayaan untuk memangku suatu jabatan itu disebut yang diurapi. Jadi istilah Mesias ini merupakan istilah yang umum dan cukup dipahami orang-orang pada masa itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, istilah Mesias ini adalah umum digunakan atau dikenakan pada jabatan-jabatan tertentu, antara lain adalah jabatan raja,
kemudian nabi dan juga imam. Seorang raja itu diurapi, diberikan tanggung jawab itu untuk melindungi, memimpin rakyat. Seorang nabi bertanggung jawab untuk mengajarkan kebenaran. Seorang imam bertanggung jawab untuk sebagai perantara antara manusia dengan Tuhan. Jadi istilah Mesias ini merupakan istilah yang begitu umum dan begitu dikenal. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, gelar atau istilah Mesias ini juga sering dipakai berkenaan dengan tindakan penyelamatan. Jadi istilah Mesias itu seringkali dan selalu dihubungkan dengan konteks penyelamatan atau tindakan penyelamatan. Contohnya ketika bangsa Israel itu mereka dibebaskan dari bangsa Babel, kemudian Tuhan pakai Raja Kores. Kemudian Raja Kores ini dianggap diurapi oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Mesias adalah istilah yang umum yang sering digunakan pada masa itu. Tetapi dalam konteks yang kita baca hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernyataan Yesus bahwa akulah Mesias itu merupakan titik temu dalam percakapan ini. Titik temu antara perbedaan yang dimiliki antara bangsa Yahudi dan juga Samaria. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, kita akan menemukan bahwa perempuan ini mempertanyakan kehadiran Yesus sebagai orang Yahudi dan juga kedudukan dia sebagai seorang perempuan Samaria. Ada gap antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Ada perbedaan yang begitu mencolok antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Sehingga entah dalam percakapan, dalam kehidupan sosial, orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak ada titik temu. Tidak bisa ketemu. Cara pandang mereka berbeda terhadap banyak hal. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata bahwa akulah Mesias, disinilah titik temunya. Meskipun ada perbedaan cara pandang, kebutuhan, cara hidup, perspektif yang berbeda antara kedua belah pihak ini, tetapi ketika bicara tentang Mesias, mereka sama-sama mempunyai satu perspektif yang sama. Ada titik temu bahwa Mesias adalah pribadi yang dinanti-nantikan baik oleh orang-orang Yahudi maupun juga orang-orang Samaria. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sehingga yang menarik yang bisa kita pelajari pada malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada awalnya dalam diskusi, dalam percakapan ini, kita dapat melihat bahwa ada beberapa tahap perkenalan antara perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus. Yang pertama dia melihat Yesus itu sebagai orang asing, orang Yahudi, gitu ya. Kemudian dalam percakapannya itu, dalam percakapan mereka, perempuan ini menemukan bahwa orang yang Yahudi yang mendatangi dia hari itu, orang asing bagi perempuan Samaria ini adalah seorang nabi. Kalau kita membaca, dia adalah seorang nabi yang kenapa wanita ini menyebut dia seorang nabi? Karena Yesus begitu tahu secara mendalam tentang siapa dirinya. Yesus tahu masa lalu yang suram dari kehidupan perempuan Samaria ini. Sehingga itu membuat wanita Samaria ini takjub. Tidak lain dan tidak bukan kalau seorang yang bisa berkata seperti ini pastilah seorang nabi. Begitu kan ya. Tetapi ketika sampai kepada tahap bahwa perempuan Samaria ini mengakui bahwa Yesus itu adalah seperti seorang nabi yang mengetahui seluk-beluk hidupnya dia, gitu ya. Itu tidak cukup untuk menjembatani perbedaan antara orang Yahudi dan juga orang Samaria. Tetapi ketika Tuhan Yesus bicara bahwa akulah Mesias, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini titik temu yang ditemukan oleh perempuan Samaria bahwa, oh ini ternyata yang aku cari-cari. Inilah jawaban yang aku tunggu-tunggu. Gitu ya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Nah, sehingga dalam konteks percakapan ini, yang saya ingin bagikan kepada kita pada malam hari ini. Waktu Tuhan Yesus berkata bahwa bahwa dialah Mesias yang sedang berkata-kata dengan perempuan ini. Yang pertama, saya yakin sekali bahwa wanita ini langsung menemukan titik terang bahwa apa yang Allah janjikan, apa yang mereka tunggu-tunggu selama ini, apa yang mereka nanti-nantikan selama ini,
telah digenapi oleh Tuhan. Waktu Yesus berkata bahwa akulah dia, Mesias yang sedang berkata dengan engkau. Artinya Yesus ingin katakan kepada perempuan itu bahwa ini loh janji Tuhan itu sudah digenapi. Ini loh janji Tuhan yang selama ini kalian tunggu-tunggu. Sekarang kalian sudah melihatnya, sekarang kamu sudah melihatnya. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkata, akulah Mesias. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Tuhan Yesus ingin dengan secara tersirat Tuhan Yesus ingin memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada perempuan Samaria ini bahwa dari seluruh problem hidupmu, dari seluruh masa lalumu yang kelam, aku ada di sini untuk kamu. Dari seluruh hal yang kamu alami, pergumulan yang hebat yang kamu alami dalam hidupmu, hari ini akulah Tuhan yang ada bersama-sama denganmu hari ini. I am here, aku ada di sini bagimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mengajak kita untuk melihat dari kacamata redaksional. Bahwa Yohanes menulis percakapan ini seakan-akan Yohanes ingin membawa kita untuk menerangkan bahwa Allah yang jauh sebelumnya itu dipandang, dikenal itu begitu jauh, sepertinya seakan-akan tidak peduli dengan keadaan manusia. Hari ini manusia melihat bahwa Allah yang jauh itu ternyata tidak begitu jauh. Dia telah turun dan menjadi manusia dan ada di tengah-tengah manusia. Sehingga saya melihat ada sebuah koneksi yang begitu erat antara ketika Yohanes dalam pasal yang pertama, Yohanes pasal 1 dia bicara tentang Allah yang menjadi manusia. Kemudian dalam pasal 4 ini apa yang ditulis oleh Yohanes ini secara garis besar itu memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah itu nyata di tengah-tengah kehidupan manusia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sehingga penting bagi kita untuk memahami dan juga melihat bahwa yang pertama, bahwa di tengah-tengah seluruh pergumulan hidup kita, di tengah-tengah seluruh kesulitan, kegagalan yang kita alami gitu ya, kita tidak sendirian. Tuhan berkata bahwa akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Akulah dia, akulah Tuhan yang sedang bersama-sama dengan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga yang paling penting adalah mari kita menyadari bahwa ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dia bukan Tuhan yang tidak tahu tentang siapa kita. Dia adalah Tuhan yang tahu apa yang sedang kita alami, siapa kita, latar belakang kita, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, pengalaman-pengalaman buruk, atau hal-hal yang sedang kita hadapi hari ini. I am here. Aku ada di sini bagimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga kalau saja dia Tuhan kalau saja hal yang paling mustahil bagi manusia untuk melihat Tuhan itu secara personal, dia telah buktikan hal itu. Mustahil kan manusia itu dapat melihat Tuhan? Mustahil kan kalau manusia itu dapat menjumpai Tuhan? Tapi hal yang paling mustahil itu justru Tuhan lakukan. Dia turun dan menjadi manusia. Itu artinya hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sehingga hari ini saya mau berkata bahwa kalau saja hal yang paling mustahil itu pun Tuhan lakukan bagi kita, gitu ya, supaya kita dapat mengenal Dia. Saya percaya hari ini pun hal yang paling mustahil, yang kita anggap paling mustahil dalam hidup kita, dalam pergumulan hidup kita pun dapat menjadi tidak mustahil bagi Tuhan. Sebab Dia ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, yang kedua relevannya bagi kita adalah Tuhan yang berjanji itu adalah Tuhan yang setia. Bayangkan berapa ratus tahun bangsa ini menanti-nantikan.
Mereka mungkin sudah tidak bisa lagi setia untuk menunggu jawaban Tuhan. Bahkan pada masa itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca konteksnya, ada begitu banyak orang-orang Yahudi pada saat itu yang sudah mulai melupakan tentang ajaran firman Tuhan, janji Tuhan bahwa suatu saat akan datang Mesias yang mereka nanti-nantikan. Banyak di antara mereka yang sudah mulai lupa, tetapi Tuhan tetap setia dengan janjinya dan Dia buktikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sehingga dalam bagian ini saya mau berkata kepada kita bahwa Allah yang pernah berjanji kepada kita, Dia tidak akan meninggalkan dan selalu menyertai kita, adalah Allah yang selalu tepati janjinya. Apapun pergumulan yang kita hadapi hari ini tidak membuat Tuhan lupa dengan janjinya. Justru pada kesempatan ini, melalui firman Tuhan ini, saya mau mendorong kita untuk tetap bersabar, setia kepada Tuhan, menantikan janji Tuhan. Karena hal yang paling mustahil tadi yang saya katakan pun Tuhan sudah lakukan. Masakan hal-hal yang berkaitan dengan pergumulan kita, yang kita anggap mustahil sekalipun, Tuhan mampu untuk sediakannya bagi kehidupan kita. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menghibur, memberikan kekuatan bagi kita dalam menghadapi seluruh pergumulan hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur untuk percakapan-Mu dengan perempuan Samaria yang menjadi titik temu kami dengan Tuhan. Bahwa Engkaulah Tuhan yang telah turun menjadi manusia, supaya kami dapat menjumpai Engkau, supaya kami dapat mengenal-Mu, supaya kami tahu bahwa Engkau selalu tepati janji-Mu, supaya kami tahu bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami, supaya kami tahu bahwa Engkau peduli dengan hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami tidak sabar terhadap Tuhan. Kami lupa bahwa kami punya Tuhan yang mampu mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin. Kami lupa bahwa kami punya Tuhan yang sanggup mengerjakan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami untuk tetap memandang kepada Tuhan. Bahwa Allah yang telah turun menjadi manusia itu adalah Allah yang sampai hari ini bersama dengan kami. Allah yang selalu memegang tangan kami dan berkata bahwa Engkau ada di sini bagi kami. Apapun pergumulanmu, Engkau ada di sini bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami boleh terus bersyukur dan terus berharap menantikan janji Tuhan bagi setiap kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan telah selesai diberitakan bagi kita semua. Biarlah kita dapat menyerahkan seluruh hidup kita kepada Mesias kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau menutup persekutuan doa kita hari ini. Kita mau menyanyikan satu lagu pujian, In Christ Alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of grace, my source of hope, in Christ alone. Sekali lagi katakan, in Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me,
For so long He cries alone. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita kembali memasuki hari-hari yang ada di depan kita dengan terus pegang pengharapan di dalam Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang setia, yang selalu bersama-sama dengan kita. Di dalam Dialah kita mempunyai kekuatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami telah melihat bahwa Allah yang kami punya adalah Allah yang selalu setia dalam hidup kami. Karena Allah yang kami punya, maka kami mempunyai kekuatan, kami mempunyai pengharapan dalam menjalani hari-hari hidup ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menerima berkat daripada Engkau. Biarlah kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kami Yesus Kristus memberikan kepada kami kekuatan, penghiburan, sukacita, pengharapan untuk melewati hari-hari yang ada di depan bersama dengan Engkau. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Bapak Ibu disilakan untuk mengambil waktu satu sejenak. Bapak Ibu, persekutuan doa kita telah selesai hari ini. Kita akan bergabung lagi di persekutuan tanggal hari Rabu minggu depan tanggal 12 Agustus dengan tema Aku Tahu Siapa Yang Telah Kupilih dengan pembicara Pendeta Adie Liwaru. Selamat hari Rabu, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.